Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Merekam tiap momen buat dijadiin memori memang cara paling simpel tuh guys, yang bisa bikin kenang-kenangannya makin dramatis ya. Karena kita sendiri kan juga nggak tahu tuh kapan terakhir hidup di dunia ini. Makanya hari ini gua Andre dari calon sarjana akan coba nunjukin kepada kalian nih guys beberapa video yang berhasil merekam saat momen terakhir orang-orang ini hidup sebelum nyawanya melayang. By the way, buat kalian yang suka dengan tipe video seperti ini, jangan lupa kasih like, share, dan juga subscribe-nya ya guys. Nomor 6. Tertimpa traktor. Pertunjukan yang ada aksi-aksi menegangkan emang paling cepat disukain sama orang dan dapat banyak penggemar deh. Makanya Nishio Deswal milih ngelakuin adegan berbahaya selama 3 tahun belakangan ini. Bayangin aja guys, dia melakukan wheelie bukan dengan motor, tapi dengan traktor. Dari statistik sih, view-nya tuh emang gila banget. Dimana ada satu nih yang bisa sampai 25 juta view sendiri. Meski terlihat berbahaya, Nishio ini sebenarnya telah modif traktornya untuk alasan keamanan. Dia nambahin sistem suara di bagian belakang dan juga masang pengaman mirip roll bar pada mobil balap untuk mencegah traktornya terbalik. Namun tetap saja aksi ini sangat berisiko dan sebaiknya hanya dilakukan oleh ahli yang berpengalaman. Dan sayangnya guys, nasib buruk bisa menimpa siapa saja. Dalam salah satu pertunjukan di tanah yang lembek, pengaman yang sudah disiapkan ternyata patah. Akibatnya traktor yang sedang diangkat malah terbalik tuh dan jadi menimpa si Nishio. Kejadian tragis ini terekam dalam video yang tersebar di internet. Nah, dengan melihat insiden ini, harusnya kita semua bisa belajar lah ya bahwa keselamatan itu mesti selalu diutamakan. Mungkin lebih baik juga kalau aksi berbahaya seperti ini ya nggak dilakukan sama sekali guys, atau setidaknya keamanannya harus ditingkatkan berlipat-lipat ya. Nomor 5. Ngebut-ngebutan. Kalian yang sering bawa kendaraan kayak lagi kesetanan, ngebut nyalip sana sini gak peduli sekitarnya, hati-hati aja sih nasibnya tuh bakal kayak si Kyle Carford dan juga Michael Owen ini nih. Mereka guys ngebut sampai 145 km per jam di jalan umum dan yang nyetir pun gak punya SIM. Ditambah lagi keduanya juga sedang dalam pengaruh minuman keras dan juga obat-obatan. Mana kata para saksi mata, sebelum kejadian itu tuh mereka juga udah sering guys membuat ulah di jalanan. Mulai dari ngebut melawan arus sampai ngedrift di tempat parkir juga. Mereka ngerasa hebat dan juga bangga kali ya bisa mengendarai mobil dengan gaya seperti itu. Tapi sayangnya guys, pengalaman memang nggak bisa dibeli. Jadi saat mobilnya tuh lepas kendali, mereka sudah tidak bisa mengendalikannya lagi. My whole freaks out get funny. That's still a bit. Slow down a bit. Slow down. Slow down. Slow down, bro. We're doing 90, bro. Slow down. Slow that close. Slow down. Right. Dari sini kita bisa belajar lah ya. Walaupun sekarang pas ngebut itu aman-aman saja dan juga bangga cerita kesana kemari, tapi bukan berarti kita bisa terus melakukannya. Jangan sampai nih guys kita harus kena batunya dulu, terus baru sadar akan bahayanya. Udah banyak loh yang ujung-ujungnya ngerugin sekitar, bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Nomor 4. Ledakan gas. Infrastruktur itu harus dirawat secara berkala atau akibatnya bisa fatal nih guys di kemudian hari. Apalagi buat perusahaan yang kerjanya tuh supply energi ke rumah-rumah. Dan cerita tragis kali ini berasal dari Linda Rogers di tahun 2018 yang kemudian menjadi pengingat keras akan hal ini. Nah begini guys, gue coba jabarin ya. Di luar negeri itu beberapa rumahnya sudah pakai gas alam buat masak, lalu atur suhu ruangan, bahkan juga sumber listrik dan juga ngeringin pakaian. Namun jika tidak dirawat dengan baik, infrastruktur gasnya itu bisa menjadi bom waktu yang mengerikan. 2 hari sebelum insiden yang menimpa si Linda, nyatanya sudah ada 2 rumah yang terbakar. Dan pagi itu, Linda sedang merekam video Get Ready With Me ketika tiba-tiba terjadi percikan api yang diikuti ledakan dahsyat. Good morning guys, it is 6:02 a.m. Friday, February 22nd, and I'm gonna get ready for the NCA, National Cheerleaders Association.
So I went ahead and connected my straightener, and I still have to connect the curling iron. And I already got halfway started doing the braid, and all what's left to do is the ponytail, straighten it, curl it, poof it, whatever. So yeah. Sayangnya juga nih guys, Linda tidak selamat dalam kejadian itu. Sementara keluarganya pun juga mengalami luka serius. Yang membuat kita prihatin, perusahaan penyuplai gasnya ini hanya kena denda sekitar 4 miliar rupiah doang. Mereka dinyatakan lalai dalam merawat pipa gas yang sudah berkarat. Padahal 3 rumah telah rusak parah tuh guys, dan juga ada korban jiwa. Bandingkan dengan keuntungan perusahaan tersebut yang mencapai 46 triliun rupiah di tahun yang sama. Gila kan? Nomor 3. Motor ngebut. Ngebut pakai mobil dengan kecepatan tinggi aja udah salah, apalagi pakai motor. Jelas banget mempertaruhkan nyawa kan? Jadi si David ini tuh sudah jatuh cinta pada motor sejak usia 16 tahun. Sayangnya tapi guys, kegemaran ngebutnya itu bisa berujung tragis di usia ke-38 tahun. Bayangin aja, dia bawa motornya tuh ngebut hingga kecepatan 156 km per jam. Ini jelas berbahaya dan juga melanggar aturan lalu lintas kan? Dalam rekaman detik-detik terakhirnya, terlihat tuh David nabrak mobil yang sedang berbelok di tengah jalan. Akibatnya dia terpental jauh dan tidak bisa diselamatkan. Memang benar si David ini ceroboh guys dengan mengendarai motor secepat itu. Tapi si pengendara mobil juga jadi dituntut tuh karena nggak ngutamain jalur lurus dan terlalu pelan saat berbelok. Kalau di luar mah aturan benar-benar ditegakkan nih guys. Dan nggak peduli kalian tuh siapa, kalau salah ya salah. Nomor 2. Pusaran air. Punya pengalaman itu bukan berarti harus nantangin maut sih, apalagi sampai ngelakuin hal-hal ekstrim segala. Gua ngerinya peristiwa Casey Jacob Cockle ini tuh bakal keulang lagi aja. Jadi guys, dari umur 20-an awal, dia ini emang demen banget olahraga ekstrim sampai dapat penghargaan dan juga diliput berbagai majalah. Tapi semakin kebiasa, ya dia malah berasa nggak ada tantangannya. Jadi mulailah dia coba-coba lompat dari tebing atau jembatan. Bahkan sampai berenang di dekat pusaran air yang bisa membahayakan nyawanya begini. Dia ngerasa guys main beginian tuh ya sama aja kayak berselancar dalam ombak. Namun berbeda nih hasilnya yang dilakukan pada tanggal 28 Mei 2013. Pusaran air yang ada di sana ngebuat Jacob menggebu-gebu dan juga mengajak temannya yaitu si David Rain untuk merekam aksinya. Kali ini dia pakai topeng kuda untuk bikin videonya lebih menarik. Nah, selama beberapa menit Jacob berputar-putar nih guys di tepi pusaran air dengan ngebiarin arus membawanya berkeliling tanpa tersedot ke bawah. Namun takdir berkata lain nih teman-teman. Saat Jacob menyelam untuk mengambil gambar bawah air terakhir kalinya, dia nggak muncul kembali ke permukaan. David yang mulai khawatir juga berlari ke ujung dermaga tuh dan juga menemukan temannya itu ternyata telah terapung telungkup di air sana. Sayangnya Jacob telah pergi selamanya di usia 28 tahun. Nomor 1. GameStop. Tahu game Subway Surfers gak? Jujur guys, ini bukan sembarangan game loh. Dan faktanya ada juga nih orang yang suka lompat-lompat ke kereta. Contohnya si GameStop ini nih. Dia nyebut dirinya sendiri si gelandangan yang suka berpetualang. Makanya cara dia pergi pun gak pakai uang sama sekali, tapi nebeng langsung ke dalam kereta. Bahkan gak jarang juga dia nunggu dari atas jembatan buat loncat dan bersembunyi supaya gak ketangkap. Nah, yang jadi masalah pas 8 November tahun 2017 lalu nih, badannya ditemukan tergeletak di atas rel kereta api. Untuk yang satu ini, kalian gak bakal nemuin fotonya sih. Tapi kalau video sehari sebelum kejadiannya, dia sempat upload tugas di YouTube-nya, walaupun sekarang sudah disembunyikan. Nah, yang ditunjuk itu tuh adalah gerbong kereta tempatnya istirahat semalam sebelum kejadian. Akhirnya netizen jadi pada berspekulasi, apa jangan-jangan dia kesangkut di jembatan atau malah tersangkut di kereta hingga keseret beberapa meter ya? Ya, yang jelas sih keluarganya milih buat tutup mulut tuh guys dan gak mau berkomentar lebih jauh. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.